Salah. Apa? Salah. Main gitar dong. Salah, Yuyul main salah, gitar, main gitar. salah. Ukulele. Salah. Apa? Nyangkul. Nyangkul. Lama-lama. Kok pada sepi sih? Nggak tahu. Tapi lihat deh, Gimana? aku bukannya mau ini ya, mau GR ya. Lihat, aku nggak janjian sama Ayu tapi bajunya sama hijau-hijau. Apanya yang sama Pak? Ijonya aja beda jauh Pak. Hai Ayu. Hai Ayu. Hei. Oke, nyanyikan lagu dengan kata Ayu. Aku dulu ya, cepet ya, yang cepet ya. Ayu Nara, sampai berjumpa pulang. Langsung Esti. Yes. Hayulah kemari. Mari itu. Ayu. Ayu maju, maju. Tuh bener. Itu Ayu sih. Ada lagi. Ayu, seorang lelaki yang tak pernah. Aku Pak jauh banget Pak. Ayu adalah anak gembala. Tuh dia pinter. Gitu dong, Sti. Ah gimana sih? Jadinya gue yang Faktor umur, bego. Aduh, harus cepet tuh. Kamu mungkin lagi nggak kebelet pipis. Aku nggak kebelet pipis. Kamu belum pipis ya? Dikit. Ya udah sana langsung ke toilet. Biar cepet pinter ditahan Biar dulu. cepet syutingnya. Oke, sudah ada Ayu Sita di sini. Apa kabar, Yuk? Kamu lagi sibuk The East terus ya? Hari ini lagi nggak syuting emangnya? Syuting. Oh, dari sini kamu ke The East. Enggak, dia Hari lagi ini, tungguin. hari ini dia jobnya banyak banget. Selesai dari pagi-pagi, dia syuting The Sarah East. Sechan, langsung syuting ini talk show, langsung syuting Comedy Night Gue Live. lebih banyak banget lebih sih. anak net daripada apapun daripada orang-orang kantor net. Puterin Luar biasa. semuanya. The S. The East. Luar biasa Ayu, aduh oke banget Ayu nih. Tapi dia ini makanya sengaja kebelet pipis biar konsentrasinya tetap full. Oh iya dong, karena dia Iya. kan syutingnya banyak banget tiap Banyak hari. banget kan lo. Perlu konsentrasi tinggi dong. Kalau sering nggak konsentrasi bisa kekurangan oksigen. Bisa mudah lupa juga. Nah, kalau sering kekurangan Ya, gua ngomong apa sih? Nih, pernah ngalamin kekurangan konsentrasi nggak sampai harus pergi ke dokter? Sampai ke dokter sih enggak, paling curhat biasanya. Oh, berarti psikolog. Berarti Oke. psikolog. Enggak sih, enggak pernah sampai yang seserius itu. Nggak sampai stres kan ya. Tapi sebenarnya ini ada inovasi baru. Jadi kalau lo stres itu ada namanya sofa anti-aging. Gue anaknya sofa banget sih. Anaknya Iya. Sopan. Sofa enggak nih, ini enggak lagi main plesetan. Beneran. Beneran, kalau misalnya ada kasur sama ada sofa, aku lebih pilih tidur di sofa. Kenapa? Oh, kenapa begitu? Enggak tahu, seneng aja. Lebih enak di sofa ya? Mungkin jalan-jalan gue butuh ini. Nah, berarti Iya, ini Ayu betul. ini harus membutuhkan sofa unik ini. Anti-aging. Sofa anti-aging. Nah, Kita lihat nah. ini namanya ini bisa disebut juga dokter sofa. Sofa unik ini fungsinya untuk merawat kesehatan dan juga kecantikan. Beli di mana ini? Di sini ada yang jual nggak? Ada, cek IG kita kakak, ini ada sofa. Kayak online ya. Oh, Itu. gitu. Kayaknya bentuk sofanya kayak gitu kali. Misalnya kita bangun tidur mau olahraga langsung kayak hamster gitu langsung lari-lari di dalam. Lari Bisa dalam muter kali situ. ya. Muter Tapi di di situ. sini mungkin kalau udah kayak buat tempat tidur juga sofanya. Iya, Tapi kalau iya. tidur di situ ngorok nggak ya? Kayaknya gue butuh deh. Nah, itu ada www.powercentric.co.k. Nah, bisa KR. dicek di situ ya. KR. Cek IG kita kakak. Cek IG Oke. kita kakak. Dan Ngorok nggak tidurnya? aku kata istri aku sih ngorok, tapi ngoroknya bunyinya nggak. Kayak Nggak gimana? gitu. Sayang. Oke, kan gue udah bilang, gue tuh susah kalau syuting ada Mas Andre, ada Kang Sule. Gak bisa gue sok cantik-cantik, ketawa gue jelek banget. Kamu tuh udah cantik, Ketawanya ngapain? gitu. Enggak, itu palsu kalau ketawa lu kayak gitu. Jadi kenapa kalau ngorok lu ngomong-ngomong ngorok Enggak, kenapa? kalau emang Kang Andre emang ngorok, ayo Sita kalau lu ngorok juga, mendingan Aku dilombain. nggak tahu, aku harus nanya sama siapa aku ngorok apa enggak. Oh, karena kamu aku nggak ada bobo tempat bobo Oh ya? iya, karena dia kan bobo sendiri. Dia kan bobo sendiri. Nih, kalau misalnya ngoroknya sesuatu yang spesial kayak Bang Andre kan katanya ngoroknya beda sendiri kan. Iya, iya, Mendingan aku- diikutin lomba. Hah? Ini ada lomba tidur ngorok, hadiahnya bisa mencapai 12 juta. Digelar selama 9 hari. Kompetisi ngorok ini pertama kali digelar di Spanyol. Oh. Menghasilkan pemenang utama bernama Pedro Soria Lopez, mantan petugas satpam. Ia berhasil tidur nyenyak hanya dengan membutuhkan waktu 1 menit. 17 17 Kak. menit. Iya, 1,7 maksudnya.
17 menit. Pemenang itu ditentukan berdasarkan seberapa pulasnya ia tidur dalam waktu yang singkat. Apakah Anda termasuk pelor, tempel molor gitu kan. Semakin dia gampang pulas, semakin dia bisa menjuarai dan mendapatkan hadiah 12 juta rupiah. Gue kayak bisa menang deh. Gampang banget ya kayaknya. Bisa dibikin gitu sih. Kak Yusita ternyata gampang banget tidur. Gue kirain kompetisinya tuh berdasarkan ini. Ah. Siapa yang ngoroknya paling merdu. Gimana ya kalau ngorok merdu ya? Iya, gue pikir juga tadinya begitu karena ngoroknya lebih bagus itu yang menang. Enggak, tapi ya, itu juga masuk ke faktornya. Jadi selain tidurnya harus cepat, harus pulas, dia juga harus niat pakai busana yang lucu-lucu. Terus ngoroknya juga itu juga turut menyumbang kemenangan. Yaitu setiap peserta yang mengorok maka dia akan mendapatkan nilai poin yang lebih plus gitu. Jadi tidur pakai busana yang unik, yang lucu-lucu juga ya? Iya. Itu dinilai juga? Iya, dinilai juga. Kayak gitu tuh ya Jadi gambarnya semakin ngoroknya semakin bagus, dia semakin mendapatkan nilai poin. Ini dia nih, jadi di Spanyol tuh memang ada lomba ngorok. Jadi nggak usah malu kalau misalnya lu ngorok, lu ke Spanyol aja gitu. Nah ini kadang-kadang hal kayak gini nggak kepikiran dan kita nggak ngeh. Ternyata ada ya orang bikin perlombaan semacam itu. Nah cuman bisa di pagi-pagi melihat kayak begini. Iya, lu nggak tahu kan ada Hal-hal lomba unik-unik. ngorok kan di dunia ini. Makanya nonton pagi-pagi. Gitu dong. Tiba-tiba kampungan. Jangan keluarin. Iya. Jangan keluarin apa tertawa bayaran. Kenapa gitu ya? Itu ada. Gua rasa dia habis gajian seminggu sekali ke dokter tenggorokan. Sakit pak. Cuman bilang gini doang. Oke, aku mau nanya sama Ayu nih. Ayu kalau mencari pacar itu yang Ayu lihat itu sebetulnya wajah dulu atau enggak? Gue sensitif, gue gak punya Enggak, pacar. ini coba nyari nanya aja, pacar. nanya. Masa sih? Ya, beneran gak ada. Apa ya? Pertama, biasanya gayanya bagus atau enggak? Karena banyak orang ganteng, tapi gayanya Nora. Nggak asik. atau pembawaannya gitu. Terus udah gitu bercandaannya, nyambung atau enggak. Kode-kodeannya asik. Kode-kodean. Sinyal-sinyal. Kode-kodean tuh maksudnya gini, ini bisa dalam faktor bercandaan juga maksudnya. Misalnya kita malas nih sama Mbak Esti gitu ya, terus gitu dia lagi ngelawak tapi nggak lucu, terus kita cuma kode-kodean itu gitu saya tanpa sering. kata-kata terus paham. Itu tuh bisa jadi salah satu faktor, gue nyambung nih sama dia gitu. Oh, oke. Ya, jadi, Atau in a good way juga bisa. Jadi Iya. kalau cewek kan memang nggak jatuh cinta sama laki-laki lewat mata, tapi lewat telinga. Dan cara dia berbicara, cara dia ngomong, dan cara dia kode-kodean. Oh iya. Aku mau kasih saran aja. Hati-hati dengan cowok tampan. Kenapa emang? Karena ada pengalaman 5 orang petualang penipu tampan yang menggegerkan dunia. Apabila ketemu dengan orang ini hati-hati. Yang pertama namanya Christopher Rocancourt. Pria ini adalah warga negara Prancis. Dia berhasil mengelabui orang-orang untuk percaya kalau dia adalah keturunan bangsawan Prancis. Halu. Tuh, lihat tuh. Aduh gila ya. Oh ini yang waktu itu dibikin filmnya Catch Me If You Can Frank ya sama Leonardo DiCaprio. Abagnale. Frank memulai karirnya menipu sejak usia 15 tahun. Menipu kok dibilang karir. Dia pernah berpetualang menyamar menjadi seorang pilot, dosen, dokter, dan pengacara. Kisah petualangannya diabadikan dalam film Catch Me If You Catch Can. Me If You Can yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Itu keren itu. Keren banget filmnya sih, filmnya sih bagus ini. Jadi emang dari cerita nyata dari si Frank Abagnale ini, dia karirnya jadi dokter tapi nipu semua. Nipu semua. Itu karir. Ada lagi nih Ferdinand Waldo de Mara. Sepanjang karir menipunya, Karir lagi. dia berhasil berperan sebagai dokter, sarjana teknik sipil, psikolog, pengacara, dan ahli pengasuhan anak. Editor Ahli juga. pengasuhan anak. Peneliti kanker juga dan masih banyak lagi. Dan dia dijuluki The Great Imposter. Penyamar terhebat. Wow. Ini karir ada lagi nih yang berkarir juga di bidang penipuan ya. Ada nih, kayaknya mulai marak sekarang ya. Iya. Cari kerja sebagai Tapi penipu. hati-hati tapi ganteng emang. Apollo Robbins namanya. Dia dikenal sebagai pesulap dengan trik-trik mencopet barang penonton tanpa diketahui. Apollo menjadi sangat terkenal. Sampai Indonesia dia jadi apose. Iya, apose. Apose kukodao. Ini dia memang benar-benar lihai banget dalam mencopet isi kantong. Bahkan dia pernah mencopet isi kantong agen rahasia yang mengawal Presiden Jimmy Carter. Waduh, agen rahasia aja bisa dicopet sama dia. Tapi gara-gara itu dia dihubungi dan diajak kerjasama dan bergabung sebagai pengajar di sana sama agen rahasia. Mungkin itu karirnya Mungkin dia kalau tulis CV gitu ya, saya pernah mencopet ini. Mungkin jabatan yang orang dicopet ternyata.
Semakin Nggak bener berbakat. ini. Nggak boleh, jangan ditiru, Inspirasi jangan yang ditiru. tidak baik. Tapi Dan harus juga- berhati-hati makanya sama pria-pria tampan ini Hati-hati. gitu. Ada lagi juga- William Simon Jacques. Dia seorang pencuri buku. Buku yang dia curi bernilai jutaan dolar. Dia menggunakan karismanya, ketampanan serta kepintarannya untuk menipu Tahuan kalau para orang dulu ngomong pengawas karisma. Hanya begitu karisma. yang mengira dia adalah seorang ilmuwan atau sarjana terkenal. Soalnya kan beda kalau Bang Andre kan lak-lakannya kan ada kol-kolahnya. Iya. Iya. Ho jadinya ho. Input teater 3 telah Dibuka. Dibuka. Sebenarnya satu lagi kurang tuh dari 5 orang itu. Siapa Satu emang? lagi Andre harusnya ada. Taulani, Bukan. kan? Naga Bonar. Oh iya. Naga Bonar tuh jago Itu nyopetnya. juga dari cerita Dari cerita rakyat juga. juga. Naga bonar panjangnya. Ular naga. Aduh. Lama-lama Ayu makin lama makin kesini ini ya. Kayaknya dia udah gak kebelet lagi deh. Emang udah enggak sih? Tadi soalnya kebelet pipis dia pinter. Aku mau nanya dong. Ayu kan sering nonton film. Nanya mulu ah. Tugas aku di sini. Udah gak usah Iya, nanya. iya. Udah gak usah nanya, lu duduk situ deh. Kamu suka nonton Avenger kan? Dari semua. Kok menjauh? Nggak apa-apa. Aku justru mau ngasih tahu kamu. Dari semua nih aku kasih tahu gayanya. Dari semua pemain Avenger, mana yang kamu nggak suka? Oh yang nggak suka. Hulk. Hulk. Justru itu yang aku paling suka. Dia tuh ganteng. Hulk. Ya kalau pas lagi udah di hijau enggak sih. Mungkin dia kalau di Indonesia butuh hijau. Karena kolor hijau. Ternyata orang karena saking cintanya, saking terobsesi dengan Hulk, dia menyuntik badannya supaya gede. Bener. Serem banget. Ya Allah. Ada orang yang pengen banget jadi Hulk. Ini dia nih. Ini dia. Ya Oh, ampun. Ini Aduh gue ngilu kasih ngeliat steroid ininya. ya? Kok pundukan? Ini pundukan. Jangan-jangan daging lebih nih. Ini namanya Romario dos Santos Alves, 25 tahun umurnya, asal dari Brasil. Dia menggunakan suntikan campuran minyak dan alkohol Kasian pada lengannya banget. demi mendapatkan otot-otot lengan yang besar layaknya Hulk. Anaknya aja beban ngeliat bapaknya. Ayo foto dulu sama bapak. Aduh, Pak. Maaf, Pak, ini badannya ya ampun serem banget ya. Menyuntikkan cairan berbahaya ini menjadi sebuah kecanduan buatnya. Ototnya justru semakin membesar dan mengeras tidak terkendali sehingga berdiameter 63,5 cm ototnya doang, tuh ya. Ini tapi kok Dia nyuntik bagian mana aja nih ya, saya pengen tahu. dokternya kok ngebolehin gitu loh. Kayaknya hidung disuntik juga nih, hidung, dagu, nih, bibir juga disuntik kayaknya. Itu juga normal, ini. Lo kebayang nggak baju dia melar semua kan berarti? Iya. Iya, tapi celana pasti enggak. Kalau Hulk tuh celananya nggak pernah robek. Kalau orang badannya gede, selalu jalannya begini. Kenapa tuh, Pak? Rapet ya. Nggak bisa rapat. Gue pernah ketemu, wih, gede nih. Mas latihan fitness. Apaan fitness? Bisulan ketek gue kan. Bisul, pantesan begini. Temen aku tuh juga banyak yang gue pengen gedein leher gue deh. Gedein leher. Iya, atau kan yang pengen ototnya tuh kencengin di sini gitu, yang gede-gede gitu. Bilang, jangan, kayak botol minyak wangi. Bener, botol minyak wangi kan kecil gitu tuh langsung keker gitu kan. Gede. Udah jalan gitu kan. Tapi kan kayak biar superhero kan, biar berotot gimana gitu kan. Oke, Kan aku gua- akan menunjukkan sebuah gaya. Kamu tebak ini Oke. superhero apa? Oke. Jangan ditulis Ayo tuh, kita kalau tebak. ditulis ntar ketahuan. Iya, Ah. ceritanya lo nggak tahu ya. Oke, Iya. lihat ya. Yang Oke. pertama, superhero pertama. Spider-Man. Bagus. Superhero yang kedua, Dengan kekuatan bulan. Sempak Moon. Sempak Moon, Sailor Sailor Moon. Moon. Oke. Tatana, tanana. Superman. Superman. betul. Kenapa Superman begini, Pak? Nih, Masa nih. Superman mau tebak tantangan? Lagian dia kalau terbang gini, udah nggak zaman, Pak. Sekarang Superman terbangnya udah gini. Kalau ini berarti masih manual, Pak. Itu udah disupirin sekarang terbangnya. Nih. Kemarin Man of Steel gitu. Oke, satu lagi nih terakhir ya, tebak. Oh, stop kau mencuri. Stop. Iron Man. Malah stop. Kirain Dewi Persik. Kok bisa kompak begitu sih berdua? Kita sama-sama udah nggak kebelet pipis, Pak. Jangan satukan kami dalam satu frame. Ini bahaya. Padahal itu gayanya Iron Man loh, tangannya kan begitu. Tapi bener kayak Rhoma Irama. Coba aja kalau Iron Man pas lagi Kepala gue Dewi Persik sih. Iron Man pas lagi begitu, coba aja setelin lagu itu. Stop. Berarti ketebak semua dong, Pak. Ada lagi satu lagi. Oh, satu lagi. Susi Susanti lagi main badminton. Bener banget, bener banget. Dia pahlawan Indonesia dalam bidang olahraga bulu tangkis. Luar biasa. Ayo kita. Hebat Ayu.
Ayu Sita nggak nyangka ya. Betul, betul. Betul ya, tapi tadi iya sih ya ada ya pahlawan sih bener. Pahlawan dia, Superhero itu pahlawan dalam superhero olahraga banget. bulu tangkis kita ya. Oke lah ya udah kalau superhero sih itu saya maafin deh kalau gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya dengan Ayu Sita ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di pagi-pagi. Di sini aja.